Di wilayah ini bisa sangat signifikan, mulai dari hujan lebat, kemudian angin kencang hingga potensi bencana hidrometeorologi. Dan pendengar RRI, BMKG sudah melakukan pemantauan intensif terhadap fenomena ini dan hari ini kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut ya mengenai situasi terkini serta langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat di NTT. Dan untuk membicarakan soal ini kami sudah bersama Sti Nenotek, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang. Pak Sti, selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat pagi para pendengar. Baik, Pak Sti, bagaimana perkembangan terkini siklon tropis Zelia begitu ya dan dampaknya terhadap cuaca di NTT? Ya baik, jadi terkait dengan siklon tropis Zelia ini, kemarin sudah menjadi siklon tropis dan diberi nama siklon tropis Zelia oleh Badan Meteorologi Australia. Karena pada saat meningkat menjadi siklon tropis berada pada area tanggung jawab Badan Meteorologi Australia. Nah, sebelum menjadi siklon tropis terbentuklah namanya kita sebut dengan sirkulasi siklonik. Nah, sirkulasi siklonik ini sudah terbentuk di sekitar wilayah NTT, di sekitar wilayah selatan NTT, yaitu pada tanggal 6. Nah, pada saat terbentuk sirkulasi siklonik ini sudah memberikan dampak cuaca ekstrim terhadap wilayah NTT, terutama hujan sedang sampai ekstrim. Tercatat tanggal 6 sampai tanggal 7 itu di wilayah Rotendao itu hujannya sampai 167 mm dalam 24 jam. Jadi dari jam 8 pagi tanggal 6 sampai jam 8 pagi tanggal 7 itu hujan ekstrim di wilayah Rotendao sampai 167 mm. Jadi siklon tropis Zelia sebelum dia menjadi siklon tropis itu diawali dengan sirkulasi siklonik. Sirkulasi siklonik ini mengakibatkan pertemuan massa udara dan belokan angin di wilayah NTT, sehingga terbentuklah awan-awan konvektif atau awan-awan hujan di wilayah NTT. Seperti itu. Oke. Nah, untuk siklon tropis Zelia ini diperkirakan terjadi dari kapan sampai kapan ini, Pak Sti? Iya. Jadi Zelia ini terbentuknya kemarin dan biasanya siklon tropis itu dia berada atau tumbuhnya itu sekitar maksimum sampai 7 hari. 7 hari. Dan ya 7 hari. Nah, posisinya sekarang ini berada di Samudra Hindia Barat, bagian barat Australia. Oke. Nah, posisinya akan memasuki wilayah daratan Australia. Nah, setelah saat memang daratan Australia, siklon tropis Zelia ini akan perlahan-lahan akan punah atau mati. Seperti itu. Berarti diperkirakan sampai dengan tanggal 19 begitu ya, kalau dimulai dari tanggal 12 kemarin, Pak Sti? Iya, maksimum sampai tanggal 19. Tapi kalau dia cepat masuk ke daratan, mungkin perkiraan hari ini atau besok sudah masuk ke daratan, itu 3 hari kemudian dia sudah akan punah atau mati. Oke. Nah, ini seberapa besar begitu ya potensi siklon ini mempengaruhi intensitas hujan dan juga angin di wilayah terdampak? Iya, jadi biasanya kalau sudah terbentuk menjadi siklon tropis, itu dampak cuaca yang terjadi itu lebih ke angin kencang dan gelombang tinggi. Oh, angin kencang dan gelombang tinggi. Iya, karena pada saat menjadi siklon tropis, itu anginnya sangat kencang sekali. Akibat dari angin kencang ini akan membuyarkan awan-awan hujan yang sudah terbentuk, sehingga hujannya berkurang. Walaupun terjadi hujan, tetapi intensitasnya tidak lebat dan hujannya tidak merata. Hujannya tidak merata, jadi kita istilahkan biasa hujan sporadis.
Jadi hujan sporadis ini hujan yang tapi tidak merata dan terjadinya tidak lama. Sebentar-sebentar terjadi hujan, setelah itu tidak terjadi hujan dan intensitasnya tidak lebat. Oh iya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dia menjadi siklon tropis, dampak utamanya lebih ke angin kencang dan gelombang tinggi. Gelombang tinggi. Tetapi kita lihat lagi dari posisi siklon tropisnya. Kalau dia berdekatan dengan wilayah NTT, otomatis angin kencang dan gelombang tingginya akan sangat terasa sekali. Tapi sekarang siklon tropis Celia ini berada jauh sekali di wilayah NTT, sekitar berapa ribuan kilo dari wilayah NTT, sehingga dampak dari angin kencang dan gelombang tinggi itu kurang terasa. Walaupun terjadi gelombang tinggi, tetapi di selatan itu kalau sekarang perkiraan gelombang tinggi di wilayah selatan itu mencapai 4 meter. Berbeda kalau siklon tropis ini dekat sekali dengan wilayah NTT, karena siklon tropis ini radiusnya itu sekitar 150 sampai 300 km. Nah, kalau dia dekat dengan wilayah NTT dalam radius itu akan sangat-sangat terasa sekali gangguan atau dampak angin kencang dan gelombang tinggi. Berarti itu masuk dalam kategori gelombang tinggi kah Pak Asti? Dari data yang tadi sudah disampaikan, iya betul. Iya. Saat ini di wilayah selatan NTT seperti selatan Pulau Sumba, selatan Saburai Jua, selatan Rotendao dan selatan Pulau Timur itu gelombangnya maksimum sampai 4 meter, masuk dalam kategori gelombang tinggi. Gelombang tinggi. Apa himbauan Anda untuk masyarakat di wilayah-wilayah tadi yang sudah disebutkan? Ya baik. Jadi untuk wilayah-wilayah yang sekarang terdampak tidak langsung dari siklon tropis Celia ini, terutama wilayah-wilayah yang berada di bagian selatan, perlu waspadai peningkatan masih terjadi angin kencang, masih terjadi angin kencang yang sewaktu-waktu masih terjadi, dan gelombang tinggi yang berada di terutama di perairan selatan NTT. Seperti itu. Baik, pasti terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND pagi hari ini. Sukses dan salam hangat dari ND Kota Pancasila. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi.